Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Multazam? Selamat datang di channel Multazam TV. Sahabat Multazam, harapan dan tujuan hidup setiap manusia di dunia ini adalah untuk memperoleh tempat terindah setelah kematiannya kelak, mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan yang hakiki, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan keindahan di sana. Surga merupakan tujuan utama kehidupan manusia di alam fana. Manusia tidak bisa membayangkan betapa nikmatnya surga yang diperuntukkan bagi hamba-hamba Allah yang soleh. Dalam hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dadtu li'ibadiyas sholihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas di benak manusia." Hadis riwayat Muslim. Perbincangan tentang bidadari selalu menarik di dalam semua kitab suci, termasuk di dalam kitab suci Al-Quran. Apa yang kita bayangkan saat mendengar bidadari, sahabat beriman? Seorang bidadari yang cantik nan jeli, seorang wanita yang cantik nan jelita, yang disiapkan oleh Allah untuk muslim di surga. Surga merupakan balasan yang dijanjikan Allah SWT kelak untuk mereka hamba-hambanya yang taat dan bertakwa. Di dalam Al-Quran surah Yasin ayat 55-57, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ashabal jannatil yawma fi syughlin fakihun, hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un, lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un. Salamun qawlan mir rabbir rahim." Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada di dalam tempat yang teduh, beralaskan di atas dipan-dipan. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan salamun, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Quran surah Yasin ayat 55-57. Di dalam surah As-Sad ayat 52, Allah menggambarkan bidadari surga, wa indahum qasiratut tarfi atrab, dan pada sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Bidadari-bidadari itu diperuntukkan bagi penghuni surga. Lalu, apakah balasan yang sama juga diterima muslimah berupa pendamping idaman, sahabat Multazam? Berikut kebenaran akan janji Allah terhadap muslimah versi Multazam TV. Namun sebelum lanjut, mari kita bersama menebar kebaikan dengan cara subscribe, like, and share. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Mari kita berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Sahabat Multazam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membuka lembaran-lembaran ayat suci Al-Quran, kita akan menemukan bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut amalan sholih, Allah mengiringinya dengan menyebut pahala dan perolehan surga yang dihiasi dengan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, berbagai macam buah-buahan kesukaan orang Islam, kebun yang indah, istana yang megah yang terbuat dari emas dan perak, tempat tidur, permadani, dan bantal yang sangat indah. Tidak ada kehidupan yang paling indah selain di alam surga sana. Lalu apa balasan Allah terhadap muslimah? Cendekiawan muslim dari Mesir, yaitu Syekh Abdullah bin Samak, memberikan jawaban yang cukup tegas bahwa muslimah akan menjelma sebagai perempuan jelita dan rupawan, melebihi kecantikan bidadari yang dielulukan. Untuk para wanita dan para pria sangat banyak. Kaum wanita juga akan bertambah cantik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keindahan penghuni surga, "Inna fil jannati lasauqan ya'tunaha kullal jumu'atin fatahubbu rihul syamal fatathu fi wujuhihim wa thiyabihim fayuzaduna husnan wa jamalan fayarji'una ila ahlihim wa qad izdadu husnan wa jamalan wa yuqalu lahum ahluhum wallah laqad istattum ba'dana husnan wa jamala fayaqulun wallah laqad istattum ba'dana husnan wa jamala." Artinya, sungguh di surga ada pasar yang didatangi penghuni surga setiap hari Jumat. Bertiuplah angin dari arah utara mengenai wajah dan pakaian mereka, hingga mereka semakin indah dan tampan. Lalu mereka pulang pada istri-istri mereka dalam keadaan semakin tambah indah dan tampan.
Kemudian keluarga mereka berkata, demi Allah, engkau semakin bertambah indah dan tampan. Mereka pun berkata, kalian pun bertambah indah dan cantik sepeninggal kami. Hadis riwayat Muslim. Tidak ada keraguan lagi bahwa di antara kebahagiaan surga juga akan dinikmati oleh seorang muslimah di surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata yurzaquna fiha bighairi hisab." Dan barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezeki di dalamnya tidak terhingga. Quran Surah Ghafir ayat 40. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik, dan kami akan beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Quran Surah An-Nahl ayat 97. Sahabat multazam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia sudah ditakdirkan untuk berpasang-pasangan di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu, Islam mengatur umatnya untuk berpasangan dengan pernikahan. Namun pernikahan tidak semuanya dilakukan hanya satu kali. Beberapa perempuan akhirnya menikah lagi setelah bercerai atau karena meninggalnya suami. Jika terjadi hal tersebut, siapakah yang akan menjadi suami atau pasangan di akhirat kelak? Di dalam hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Bazzar dari Ummu Habibah yang bertanya kepada Rasulullah SAW perihal muslimah yang pernah menikah 2 kali. An Ummi Habibah qalat, ya Rasulullah, al-mar'atu yakunu laha zawjani fid dunya yamutani fayajtami'ani fil jannah li ayyihima takunu lil awal aw lil akhir. Qala li ahsaniha khuluqan kana ma'aha fid darid dunya. Tsumma qala ya Ummu Habibah dhahaba husnul khuluq li khairid dunya wal akhir. Artinya sahabat multazam, Ummu Habibah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, seorang muslimah memiliki 2 suami di dunia, keduanya wafat dan berkumpul di surga. Siapakah yang akan menjadi suami muslimah tersebut? Rasulullah SAW menjawab, perempuan itu akan menjadi istri laki-laki yang paling baik akhlaknya terhadap perempuan itu saat di dunia. Rasul kemudian melanjutkan, wahai Ummu Habibah, laki-laki dengan akhlak yang baik berarti membawa kebaikan di dunia dan akhirat. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Bazzar. Riwayat lain dari Ummu Salamah menegaskan balasan Allah terhadap muslimah di surga nanti bahwa para muslimah tersebut justru akan lebih cantik daripada bidadari di surga, seperti nilai baju lapisan luar yang lebih baik dibandingkan dengan baju lapisan dalam. Hal ini terjadi karena muslimah selalu ibadah dan taat kepada Allah. Asy-Sya'rani mengutip hadis riwayat sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, annahu qala lim ra'atihi in saraki antakuni zaujati fil jannah fala tazawwaji ba'di fa innal mar'ata fil jannati lil akhiri azwajiha fid dunya. Artinya Hudzaifah ibnul Yaman mengatakan kepada istrinya, jika kamu ingin aku menjadi suamimu di surga, jangan kamu menikah sepeninggalku, karena muslimah di surga adalah bagian dari suami terakhirnya di dunia. Maka dari itu, para istri Rasulullah SAW tidak menikah walaupun Rasulullah SAW telah wafat, karena mereka ingin menjadi istri Nabi di surga. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam karyanya Qasasul Anbiya. Sahabat multazam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Mansur Al-Arabi menegaskan hal yang sama. Kenikmatan dan kebahagiaan surga juga akan dirasakan oleh muslimah dan tidak terbatas pada laki-laki. Penegasan ini seperti tertuang di dalam surah An-Nisa ayat 124. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun faulaika yadkhuluna al-jannata wa la yudlamuna nakir. Barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik laki-laki maupun wanita, sedangkan ia orang iman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit. Dan para muslimah tersebut akan kembali muda dan perawan seperti ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Muslimah yang bersuami akan kembali ke pangkuan suaminya. Bila belum bersuami selama hidup di dunia, maka Allah akan memberikan pendamping yang terbaik di akhirat kelak. Di dalam surga tidak ada seorang pun manusia yang tidak memperoleh pasangan, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa ma fil jannati a'za. Tidak ada seorang pun di surga itu yang membujang,
aku tidak punya pasangan. Penegasan yang sama juga dikuatkan oleh Syekh Shalih Ibnu Utsaimin. Para penghuni surga memiliki hak yang sama untuk merasakan nikmat apapun yang mereka inginkan. Allah berfirman, "Wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun, wa antum fiha khalidun." Dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diinginkan oleh hati dan sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Quran Surah An-Zuhruf ayat 71. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat surga tetap berselaras dengan norma-norma syariat dan fitrah manusia yang suci dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Menikah merupakan salah satu fitrah manusia, maka hak tersebut bersifat tidak terbatas yang akan dirasakan baik oleh muslim maupun muslimah. Muslimah yang bersuami di dunia akan dipertemukan kelak di akhirat, seperti penegasan surah Al-Mu'min di atas. Bahkan selama suami saleh, istri tersebut akan kembali diperuntukkan bagi suaminya. Bila tidak, Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Bila belum mendapatkan jodoh di dunia, Allah telah mempersiapkan pendamping terbaik di surga. Sahabat Multazam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menjelaskan bahwa muslim maupun muslimah akan masuk ke dalam surga dan mendapatkan kenikmatan surga tanpa terkecuali. Sebagaimana firman Allah, "Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was shadiqina was shadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was shaimina was shaimat wal hafidhina wa furujahum wal hafidhat wal dzakirina Allaha katsiran wal dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'adzim." Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang Islam, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatan, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar di surga. Quran Surah Al-Ahzab ayat 35. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan persamaan hak antara muslim dan muslim sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Begitu juga pun di akhirat kelak. Sahabat Multazam yang dirahmati Allah, demikianlah balasan bagi muslim yang akan masuk ke dalam surga kelak. Setelah mengetahui alasan tadi, bagaimana pendapat kalian sahabat Multazam? Kalian tulis pendapat kalian di kolom komen ya. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan dalam melaksanakan hal yang dicintai oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi mari bangun Multazam TV dengan share video ini, karena barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka baginya pahala pelaku. Jangan lupa tonton video yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.